Kalau orang ya katakanlah saya mau gedein badan saya, maka antum perlu asupan yang membangun sel lebih kuat dan membentuk sel lebih kuat. Maka jawabannya ada pada mudah itu, alam itu menyediakan fasilitas buat kita menyembuhkan diri kita. Itu ternyata penyakitnya bisa hilang. Orang sholat dengan benar, sholat dengan baik, zikir dengan benar, tilawah dengan benar, segala macam pasti berefek. Pernah tahu kenapa dalam, kalau anda yang ahli qiraat itu ada nada-nada apa, nahawan lah apa segala macam, itu kan punya fungsi kejiwaan. Coba lihat waktu perang Badar atau perang-perang Nabi, kan para sahabat itu bukan bunyikan genderang, pakai drum band, nggak gitu mereka. Ada satu yang khusus pakai kuda, dia melafazkan ayat tentang peperangan. Pertanyaannya, dia melafazkan ayat itu kira-kira pakai irama apa? Tidak mungkin irama sedih, pasti irama yang membangkitkan gitu loh. Maka nanti azannya saja, yang saya tahu itu di Turki, kalau anda yang pernah ke sana itu di rumah sakit Bayazid itu yang masih ada sisa itu katanya dulu tuh azan maghrib, subuh, isya, zuhur, asar itu beda irama. Karena kondisi psikologis kita sudah beda saat itu. Subuh beda, zuhur beda, asar beda, maghrib beda, isya beda. Jangan pakai irama semangat waktu azan isya. Semangat orang beda. Semangatnya kapan? Pagi, zuhur, itu semangat tuh. Gitu. Jadi kan menarik tuh. Jadi akhirnya apa? Syariat yang Allah perintahkan nih Bapak sekalian, teman sekalian itu tidak lain tidak bukan kalau bahasa saya itu syariat itu bikin sehat sebenarnya. Tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Sehat itu cuma efek sampingnya aja. Beneran. Ya, baca Quran. Waduh, kurang sehat apa baca Quran itu? Izhar, idgham, iqlab segala itu kan punya efek tuh ke kejiwaan kita, psikologis kita. Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang ulama-ulama itu tuh. Nah, ini coba lihat. Ini mentadaburinya. Yang sudah pernah umroh atau haji lah misalkan, Syekh Sudes itu kalau baca atau mimpin sholat ada waktu dia nangis. Nah anda coba mulai merenung, beliau itu nangisnya kapan? Waktu ayat azab, ayat bencana, atau ayat kekuasaan Allah atau apa? Itu beda sama Syekh Surem. Lihat, Syekh Sudes itu kalau ayat-ayat azab dia nangis tuh. Syekh Surem itu biasanya nangisnya kalau ayat-ayat berkaitan dengan kekuasaan Allah. Itu. Jadi jiwanya itu mendapatkan makanan dari Quran tadi. Nah, gitu kan keren tuh jadinya. Jadi Quran itu memang berfungsi sebagaimana mestinya. Dia akan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada fis sudur. Itu fungsinya. Dicermati, telusuri itu maunya apa nih Allah nih ngomong ini nih. Sehingga nanti apa? Ketika dibaca, klop dia, ada kebencian dia buang, ada suuzon dia buang, ada kemarahan dia buang, kan gitu. Itu kan penyakit. Sampai penyakit-penyakit hati nih teman sekalian, itu menjadi tema yang menurut saya itu dibahas oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Contohnya apa? Takut itu penyakit kalau berlebihan, sedih itu penyakit kalau berlebihan, pengecut itu berlebihan itu jadi penyakit, bakhil itu penyakit. Doanya kita sudah sering dengar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal seterusnya. Itu kan penyakit. Termasuk kebodohan itu juga penyakit. Gitu. Ya, artinya apa? Seluruh penyakit yang hubungannya sama jasadiah ini kalau ditarik konsep dari apa yang Nabi kita alaihi salatu wasallam jelaskan itu pasti ada nyangkut dengan hati, pasti ada. Kecuali yang emergensi mungkin kalau menurut saya. Sehingga ulama itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu memang menjadi obat. Obat buat penyakit apa? Orang pikirnya urusan jin doang. Enggak. Penyakit fisik juga sama. Penyakit fisik juga sama. Kalau dihayati ayat itu, sehingga nanti apa? Ketika penyakitnya misalkan kanker, tumor, dibacakanlah ayat yang hubungannya sama itu, nyambung dia, dapat dia. Contoh mungkin
Apa ayat yang berhubungan misalkan dengan sesuatu yang dihancurkan Allah? Ada ayat dalam surah Al-Hasyr itu, "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu," kan gitu kan, seterusnya. Baca situ dengan keyakinan bisa pecah itu, hancur dia. Ya. Masya Allah kan. Jadi tema kesehatan ini, ya Masya Allah kalau kita pelajari itu Masya Allah. Jadi makanya ya mudah-mudahan harapan dari TV Maghfirah ini tercapai ya, sehingga nanti muncullah dai-dai yang juga menguasai ilmu kesehatan. Ya, Anda bisa berdakwah. Kalau saya itu alhamdulillah karena ngomongnya bab kesehatan, saya masuk di golongan ini bisa, semua bisa. Ya, tidak ada masalah karena benda yang memang dibutuhkan dan menjadi hajat banyak orang gitu loh. Makanya saya sampaikan tadi, apalagi ditambahkan dengan ilmu-ilmu Al-Qur'annya. Ya, makanya terakhir ya mungkin karena saya sudah diingatkan, Ibnu Katsir rahimahullah itu menyebutkan bahwa masalah kesehatan itu atau ilmu pengobatan itu, kata beliau, itu subhanallah dirangkum atau setengahnya itu, kata beliau rahimahullah, ada pada ayat wa kulu wasrobu wala tusrifu. Itu aja urusan bab makanan. Maka Nabi memberikan cluenya. Maka jangan, kalau Anda mau pintar, Anda mau cerdas, jangan makan sampai kenyang. Kenapa? Kan sudah ada ayatnya, hadisnya, sepertiga gitu. Jadi kalau di sini mulai banyak penyakitnya misalkan, nah terakhir saya baca itu Masya Allah ya, orang-orang barat itu sekarang sudah mulai tertarik dengan puasa. Bahkan terakhir ada seorang dokter di Amerika itu dia menganjurkan 3 days fasting. Kita sudah punya semua perangkat-perangkat itu ya. Bahkan dia sebutkan bahwa kalau mau tubuhnya teriset kembali ke settingan awal. Jadi selama 3 hari itu dia bikin program, bayar programnya. Jadi nyuruh orang puasa bayar. Gitu. Ngapain? Nggak ada. Jadi nggak makan apa-apa selama 3 hari itu, cuman minum air putih doang. Disebutnya water fasting. Gitu. Itu mantep kalau mau dikerjain ya. Nah, kalau pakai alanya Nabi itu pernah dalam 1 bulan diriwayatkan Nabi itu cuman makan air atau minum air sama makan kurma. Ada riwayatnya begitu. Itu detox yang paling bagus kalau kuat. Ya, baru juga mau puasa kayak begituan, tiba-tiba bakso lewat, mie ayam lewat, cireng lewat, cilok lewat. Beneran nggak mudah. Tapi kalau Anda sudah mulai tahu ilmunya, itu asik gitu loh. Saya banyak ketemu orang-orang sudah selesai. Oh ya, dikit lagi. Saya banyak ketemu orang-orang yang subhanallah ya, kayak cerita Blue Zone itu, cuma memperbaiki pola makan saja. Itu ternyata penyakitnya bisa hilang. Perbaiki pola makan. Ya, idenya saya. Ya, di sini kan ada makan pagi, kan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Sebenarnya kalau pakai kaidah-kaidah itu, kalau itu diatur ya, makan pagi diatur, siang diatur, malam diatur, itu. Apalagi ditambahkan makanan-makanan, sini kan belajar, berarti butuh otak yang kuat, ya, fisik yang prima, dimasukin menu-menunya di situ, ini akan jadi percontohan, bisa jadi percontohan sebenarnya, kayak Blue Zone tadi itu loh. Jadi yang sakit itu mulai hilang, apalagi mungkin kita tahu di beberapa pondok ya, tapi mungkin nggak, tentunya tidak di sini, ya ada beberapa penyakit yang memang khasnya di pondok gitu, nah gitu loh. Nah itu bisa di counter lah dengan pola kayak begini, seperti itu. Ya kan tubuh kita ini dia butuh asupan. Secara umum ada makronya 3, protein, karbohidrat dan lemak. Itu yang makro, yang gede. Ya, maka kalau orang ya katakanlah saya mau gedein badan saya, maka antum perlu asupan yang membangun sel lebih kuat dan membentuk sel lebih kuat. Maka jawabannya ada pada protein. Yang pertama, ya berarti yang tidak membangun cuman sekedar energi
maka itu namanya bukan sekedar dia energi, namanya karbohidrat. Maka pilihannya kalau tadi protein, karbo sama lemak tadi mau di mau di otak-atik di situ, maka pilihannya si karbonya dikurangi, proteinnya dibanyakin, lemaknya ditambahin, plus juga dengan sayur. Jadi nanti misalkan antum makan dalam satu piring itu, ya, maka ketahuan itu kebutuhannya apa, atau mungkin kita mau arahnya kemana. Contoh antum mau building muscle, bentuk apa badan kan, maka jawabannya antum harus banyakin protein, ya. Tapi kalau di pondok agak susah, itu masalahnya. Kalau tidak apa-apa tahu ilmunya dulu lah. Jadi nanti kalau antum makan nasi misalkan, nah nasinya itu nggak usah banyak-banyak, sayurnya banyakin, tahu tempenya dan dagingnya yang diperbanyak, gitu. Jadi nasinya antum kasih ke teman-teman yang lain. Tuh contohnya, itu yang pertama kaidahnya. Kaidah kedua gimana supaya protein tadi itu bisa menjadi massa otot? Maka kaidah keduanya adalah dia harus ada latihan beban. Dokter, di sini kita nggak punya gym, gitu kan? Nggak ada kan? Belum ada kan? Belum. Nanti minta sama Ustadz Hatta, siapa tahu dibuat. Buatin gym, latihan itu. Saya kemarin ada salah satu murid saya tuh, ya murid lah ya, dia mulai nyantri sama saya, ngambil sanad, bermula zamah dengan saya bidang kesehatan. Dia habis tabrakan, cekek. Dia kabarin Ustadz, dia bilang nanti saya hari apa saya nggak bisa ikut, dia bilang saya habis tabrakan. Oh innalillah, saya bilang. Saya ditunjukin motornya, subhanallah, hancur lebur motornya itu, motor Honda CB, yang motor baja hitam dulu, ya kan? Gagah itu motor, hancur motornya, nggak berbentuk lagi. Dia foto diri dia di bed di UGD sambil tersenyum. Wah, sakti anak ini loh matiku. Tapi akhirnya saya tahu kenapa dia bisa kayak begitu. Karena anak itu emang ada latihan bela diri segala macam, yang itu termasuk salah satunya itu latihannya itu bahkan untuk kenaikan tingkat itu harus loncat harimau namanya. Jadi 5 orang dijajarin, dia loncat. Jadi kalau dia terpental, dia sudah tahu kapan ngambil kuda-kudanya. Nah itu ceritanya. Jadi kalau saya salaman sama orang itu, saya bisa ngerasain ini orang powernya apa. Coba salam. Bagai musim dingin, gak ada power. Gak apa-apa, jangan kecil hati. Itu bisa ditambahin powernya. Jadi nanti kalau sudah dapat itu kan asik dia, badannya itu gak ngantuan, semangatnya terus gitu kan. Diajak apa tuh namanya, jalan sedikit itu nggak ngeluh-ngeluh. Sekarang kan ngeluh-ngeluh aja isinya. Kena hujan takut, kena panas, aduh nanti kulitku hitam. Makanya jangan idolain tuh Korea itu. Geli gue ngeliatnya, serius. Bukan hantum ya, Korea. Ini laki-laki kok gitu loh. Putih, merah, laki-laki itu, saya lihat. Saya tanya ke akhwat ini, Anda kalau cari pasangan, yang dicari itu gantengnya atau karismanya? Ya ketahuan kan jawabannya kan, nggak butuh yang ganteng tapi berkarisma. Dia jalan itu kayak Nabi Yusuf sampai kepotong itu, gitu. Motor gagah gitu kan. Oke, saya sekarang itu Masya Allah, kadang-kadang saya sedih hati. Yang malu ada Kijang Jantan, Mitsubishi Kuda. Sekarang Alia, Xenia, Agia, nama perempuan semua. So, coba lihat, yang saya tes lagi. Ini kalau dapat ini, saya kasih hadiah lagi. Khusus buat Bapak dosen.
Mumpung saya di sini ngetes Ustaz. Dalam Al-Quran Allah menggunakan dua terminologi untuk membahas laki-laki. Terminologi atau kata lah ya. Apa? Wih, betul dia. Wih, dapat duit lah. Mana duit tadi? Hilang, habis duitnya. Dapat. Masih ada nih. Silakan. Langsung dapat nih ya. Ini yang bagian sini. Betul. Makanya mustahil Anda dapat qawam tanpa jadi rujulah. Mustahil. Betul Ustaz? Ar-rijal qawam 'alan nisa kan? Enggak pakai zukurah di situ. Gagah gitu loh. Ya. Ada masalah sedikit, jangan kau nangis lah. Ini enggak lulus, nangis. Gak gitu gaya laki-laki. Ya. Perkasa, gitu loh. Makanya di surga tuh sampai digambarkan sosok laki-laki itu kayak apa. Betul kan? Parasnya kita seperti Nabi Yusuf. Fisiknya kita seperti Nabi Adam, hatinya kita kayak Nabi Ayub. Perfect. Nah gitu. Yang perempuan kayak apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas Anda jauh lebih cantik daripada bidadari sana. Nggak ada apa-apanya dari itu, tenang aja. Ya, jangan kecil hati pula. Nanti kalau kecil hati nanti ginjalnya teraniaya. Gitu ya, Mas Khan. Jadi gampang kok latihan begituan, tapi latihan beban. Ini aja modelnya bisa nih, pakai ini. Kalau belum ada gymnya, ya kalau ada gymnya lebih bagus lagi. Nggak usah alat-alat sederhana aja. Ini begini-begini doang, ya. Wah ringan, 50 kali coba. Pegel juga, tapi kebentuk sininya. Dapat dia. Nanti kalau perempuan juga sama. Saya kemarin lihat seorang, nah ini dakwah nih. Saya kemarin dikirimi seorang teman akun seorang wanita lah ya di Amerika. Muslim dia. Cuman dia ya karena sekarang mau apa namanya, kita bicara tentang orang pergi gym apa segala macam itu kan ya campur baur laki perempuan, bajunya nggak benar gitu kan. Nah dia di situ berdakwahnya itu dengan menggunakan baju. Jadi bajunya tuh longgar selonggar-longgarnya, tapi nggak pakai gamis ya. Ya, cuman khusus di perempuan, antar perempuan saja. Cuman dia menunjukkan anunya dia apa namanya, cara dia influence people gitu loh. Dia tebarkan kalau lagi sholat dia tebarkan apa sejadahnya, dia makan sehat. Di gym itu yang penganutnya dia, bukan penganutnya. Jamaah dia itu orang-orang pakai baju-baju yang masih gitu-gitulah. Tapi sama dia tuh karena dia badannya kebentuk banget. Nah itu dakwah di situ maksud saya. Karena kadang-kadang kita harus downgrade dulu. Ya. Nyuruh berita sekarang bicara gym ideal gimana? Kalau bisa laki perempuan pisah gymnya, tapi nggak ada kan? Sekarang Jakarta aja mungkin saya nggak ada. Ya, dakwah lagi di situ. Orang pengen gym, tapi jangan campur aduk ikhtilatnya jangan ada gimana? Nah, cari solusinya. Setahu saya di Bali itu ada gym terpisah laki perempuan. Ada Adam Gym sama Hawa Gym. Ini beneran namanya gitu. Coba lihat. Ada. Saya dikasih tahu teman. Gitu. Jadi berdakwahnya itu yang apa kira-kira mau kita perbaiki dulu. Tek. Pelan-pelan naik. Sampai ke titik di mana barulah pesan-pesan itu disampaikan. Supaya apa? Tidak trauma syariat. Nah itu poinnya. Jadi zaman sekarang ini banyak orang trauma syariat. Takut dia. Ya, bukan takut dengan syariat karena ada pengalaman buruk dia dengan syariat itu yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak stepping dia atau tidak leveling, nah gitu. Ya, jadi antum kalau mau coba gerakan begitu. Salah satu contohnya banyak sih sebenarnya. Ya, ini penting teman sekalian. Kenapa penting? Karena saya pernah baca data. Ya, data itu bunyinya begini. Laki-laki di umur 30 di tahun-tahun kita ini 2000-an something kayak begini itu kadar hormon laki-lakinya ya sama dengan laki-laki yang berusia 60 tahun di tahun 80-an. Paham maksudnya? Jadi jauh banget selisihnya kan. Kenapa itu bisa terjadi?
makanan, pikiran, minuman, ngawur sengawur-ngawurnya, akhirnya dia aging dia, ya, penuaan itu lebih cepat gitu loh. Makanya setahu saya sih ya, kalau kita bicara tentang hormon sedikit misalkan, itu tuh Masya Allah ya, dulu anak perempuan itu biasanya menstruasinya umur SMP lah, kelas 1, kelas 2 kalau nggak salah. Wah, kalau zaman saya lah. Zaman sekarang kadang-kadang kelas 4 SD sudah mens loh. Betul kan? Itu aging itu. Nah, wanita yang agingnya lebih cepat atau menarkinya lebih cepat, otomatis menopausnya lebih cepat. Artinya terjadi penurunan kualitasnya. Makanya kayak Anda di sini, saran saya, udara udah bagus, nggak ada polusi, nggak ada TV, handphone juga nggak pegang. Kalaupun pegang coba dibatasin. Kalau makanannya bagus, waduh, surga teman-teman sekalian. Ya, teman saya itu 2 bulan batuk, kemarin naik gunung hilang batuknya. Semudah itu, alam itu menyediakan fasilitas buat kita menyembuhkan diri kita. Ya, makanya sekarang kalau saya di rumah juga, kalau mungkin treadmill, kalau pas lagi treadmill gitu, itu saya nggak pakai treadmill biasa, sudah mulai pakai treadmill yang agak berat. Jadi kalau treadmill itu saya udah pakai rumusnya itu 3, 15, 30. 3 itu speednya, 15 itu incline-nya, 30 itu lamanya. Itu gumrobiosnya, keringatnya luar biasa. Ya, tapi dapat kadang-kadang juga di 2-3 menit terakhir, nah saya jalan jongkok di 15 derajat itu, sehingga ini kita kan kuat. Kalau kuat nanti yang paling bahagia siapa? Istri kita. Bahagia dia. Ya, itu. Karena itu termasuk bagian dari qawamah juga lah rijal, gitu ya. Nanti dan banyak gerakan-gerakannya, di samping tadi udah makannya udah bener, tambah gerakan-gerakannya itu banyak, squat, ya, plank, push up gitu kan. Ada saya posting kemarin itu ya, ada orang kayak di Amerika juga tuh yang dia gerakannya simple gini-gini doang, tapi beberapa yang prakteknya udah keringetan, dibilang bahkan ada yang debar-debar, ketahuan jantungnya itu nggak bener gitu loh, ya, seperti itu.